Ya, Bang Kurniawan, apa Bang? Apa gerangan yang mau Anda bahas? Silakan. Sesuai dengan peruntukan channel ini ya. Channel ini itu sebenarnya tujuannya itu menjawab dan mengcounter para pendebat-pendebat Muslim. Begitu. Silakan. Gini Bang, masalah yang Bang Edis ngomong tadi, salah kami menuhankan mayat mati yang mati itu. Itu kan kami kan bukan menuhankan gitu. Kalau kami itu pemahaman kami. Menuhankan itu apa dulu coba? Ya, itu sama kayak gini Bang. Saya kasih sedikit umpama gini. Ada ibu-ibu membeli sepeda motor NMAX seharga 2 juta. Lalu keesokan harinya datang polisi ke rumahnya menjemput ibu-ibu itu. Dibilang begini, Anda menadah sepeda motor ibu, Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ibunya bilang, saya tidak menadah. Terus ditanya, memangnya, makasih Bang Idan, memangnya apa itu menadah? Si ibu bilang, ya nggak tahu. Nah, saya mengatakan begini Bang, Anda menuhankan Muhammad. Lalu Anda berkata, saya tidak menuhankan Muhammad. Pertanyaan saya, apa itu menuhankan? Kalau bagi saya, kami jangan bagi Anda Bang. Kalau bagi Anda nanti nggak menuhankan. Menurut definisi Al-Quran, apa itu menuhankan? Kalau menuhan itu kan mentaati perintah. Apakah Anda mentaati perintah Muhammad? Iya. Nah, berarti menuhankan. Cuman kita kan itu kan ajarannya aja tuh Bang. Bang, coba ya saya pelan-pelan Bang ya. Begini Bang. Menurut Al-Quran, jikalau seseorang menundukkan diri di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Syaiton, siapa Tuhannya orang itu sekarang? Setan itulah. Syaiton. Kalau ada orang menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, siapa Tuhannya orang tersebut? Ya Allah itu. Terakhir, kalau ini pasti Anda akan berkelit. Kalau ada orang menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad, siapa Tuhannya orang itu? Ya tetap Allah. Nah, sungguh nekat yang nyata. Aduh, Bang. Karena dia gini Bang. Gimana? Karena dia gini, dia itu kan menyampaikan apa yang sudah Tuhan itu Allah itu memberikan kepada dia. Mau kita Jadi, tes? Kalau Abang bilang itu tadi tuh posisinya Tuhan itu siapa Tuhannya? Kalau bagi saya tetap Allah. Oke, mau kita tes? Menuhankan Muhammad. Mau kita tes? Itu. Ya, gimana itu? Baik, kita tes ya, kita tes. Menurut Al-Quran Nur Karim, di dalam Al-Quran, apakah boleh seseorang meminum darah? Nggak boleh. Nggak boleh. Menurut sang baginda Nabi, apakah boleh minum darah? Ketika darahnya diminum, apakah disalahkan orang yang minum darahnya? Dor! Darah siapa ini nih? Darah baginda Nabi itu diminum oleh sahabatnya. Dan ketika sahabat meminum darah Nabi, bukannya Nabi mengatakan itu dilarang oleh Al-Quran Nur Karim. Tidak. Malahan dikatakan orang tersebut tidak akan disentuh api neraka karena sudah minum darahnya Nabi. Pertanyaan saya. Saya dulu nanya sama Abang. Maksud saya itu darah yang diperintahkan Nabi minum itu, apakah itu kewajiban bagi kami yang muslim? Baik, saya ulang lagi Bang. Begini. Tadi Anda saya tanya, jikalau seseorang menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Nabi, apakah dia menuhankan? Anda bilang tidak, karena apa yang diperintahkan oleh Nabi berasal dari Allah, betul? Ya. Kita sekarang uji, benarkah apa yang diucapkan sang Nabi itu berasal dari Allah atau berasal dari dirinya sendiri? Kita kasih contoh-contoh, bukan 1-2 contohnya Bang, banyak. Saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, bolehkah darah dikonsumsi? Tidak boleh.
Kalau ada orang yang mengkonsumsi darah, apa yang seharusnya dilakukan baginda Nabi? Ya melarangnya. Tetapi ketika darahnya diminum, adakah dilarang oleh Nabi? Ya itu kan otomatis kan bagi sahabatnya mungkin. Iya, Bagi kami kan tetapi dibenarkan nggak oleh sang Nabi ketika darahnya diminum? Nah, sekarang posisinya diwajibkan nggak dengan Muslim? Kita akan saja ya. Kita akan putarkan saja videonya supaya kita ngerti nih ya. Saya putarkan. Nih ya, apakah benar darah Nabi itu diminum? Saya nggak pernah fitnah. Sekali lagi teman-teman, barang siapa yang membuktikan bahwa saya mengatakan fitnah terhadap agama Islam, saya rela menutup channel ini ya. Coba. Bentar, saya nih ya. Sabar ya Bang ya. Oke. Saya dengarkan satu persatu ya. Bentar, ini terlalu banyak musiknya. Bentar ya. Suatu ketika ada seorang sahabat disuruh membuang darah bekam. Tolong kau buangkan ini ke belakang. Tiba-tiba kemudian Nabi bertanya. Nabi bertanya bukan tak tahu, dia tahu. Jibril ngasih tahu, tapi dia mau kasih tahu sama orang yang tak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat? Apa kata dia? Minum ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Orang yang menyatu darahnya dengan darah tak tersentuh api neraka. Oke, baik. Satu. Kemudian lagi ya. Nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Nah, sekarang saya tanya, betulkah sang Nabi membenarkan orang minum darahnya? Kalau untuk bagi Pak Ustadz itu kan bakal betul, tapi kalau saya belum pernah saya dengar. Belum pernah saya Bang, tahu. Bang. Maksud saya gini, Bang. Itu seorang Abdul Somad loh, Bang. Abdul Somad. Iya, maksud saya itu kan dia mungkin udah ada ilmunya di sana. Kalau saya kan belum ada ilmunya di sana. Oke, baik. Kita ambil contoh lagi lah. Oke, kalau Anda nggak mau terima satu contoh, kita kasih contoh lain. Menurut Al-Quran Nur Karim, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dikatakan ya ayyuhallazina amanu. Sebentar, saya tampilkan dulu. Ini saya mau jadi ustadz dulu ini. Bentar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Perhatikan ya. Kelihatan di sini, Bang. Surat Al-Ahzab ayat 70. Apa jangan-jangan saya nanti bohong, nanti dibilang itu kan Qur'anmu. Coba, benar atau tidak ini ayat Al-Quran? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Coba Anda yang baca. Nggak nampak nih, Bang, kecil. Saya bacakan ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Setuju? Setuju. Di sini suruh mengatakan yang benar atau yang bohong? Ya benar. Berarti boleh bohong atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya akan kuatkan lagi dengan ayat yang lain, ya. Saya akan kuatkan. Barang siapa yang berbohong, itu adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman. Itu tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-105. Kok surat Maryam? Ini. Ya. Sesungguhnya An-Nahl. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Setuju? Setuju. Berarti kalau orang bohong beriman tidak? Tidak. Kalau orang beriman, kalau menurut Al-Ahzab tadi boleh nggak bohong?
Ya boleh. Baik, saya akan tunjukkan sebuah hadis. Perhatikan hadis ini. Tolong Anda nanti bagaimana? Apakah Anda masih mengatakan bahwa Muhammad mengajarkan apa yang diajarkan Allah? Ya, perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Di dalam hadis ini dikatakan apa? Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya. Pelan-pelan ya. Sabar Bang. Kita sudah siapkan ya hadis-hadisnya nih. Menurut Anda boleh nggak bohong menurut Muhammad? Nggak boleh Bang. Nggak boleh. Kalau misalnya saya tunjukkan ternyata boleh bohong, berarti ajaran Muhammad bertentangan dengan Quran, betul? Yang mana itu Bang? Coba lihat dulu. Oke. Kelihatan? Ya. Nih, dan diharamkan berdusta di luar 3 perkara tersebut, yaitu islah, perang, dan istri. Jadi boleh Bang, boleh berdusta. Sebentar, saya cari yang ini dulu ya, yang sebentar ya, yang rapi. Nih, saya bacakan nih. Dari Ummu Kulsum berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan pada perkataan manusia kecuali dalam 3 perkara, yaitu perkara manusia kecuali dalam 3, yaitu pada saat perang, saat mendamaikan permusuhan di antara manusia dan dalam perkataan suami terhadap istri serta perkataan istri terhadap suaminya. Nih ya, boleh berdusta Bang. Di dalam 3 hal. Iya, gimana? Boleh berdusta dalam 3 hal nih. Bukanlah termasuk pendusta orang-orang yang mendamaikan pihak yang sedang bertikai, orang yang berkata demi kebaikan, dan orang yang membangkitkan atau mengingatkan kebaikan. Ini banyak Bang, atau saya kasih aja ceramahnya ya, biar lebih cepat. Tahu saya Bang, maksud Abang Idris itu tahu saya. Oke, sudah. Ya, ngerti saya itu. Tapi tahu saya itu hadis Bang ya. Itu tahu saya ya, yang pernah saya pelajari. Itu hadis-hadis itu keluar dari perkataan atau perbuatan Nabi itu dikarenakan ada suatu perkara. Misalnya sesuatu itu ada sesuatu yang bersifat yang harus dia berbohong. Dalam kategori berbohongnya Nabi itu dalam rangka menyelamatkan seseorang. Itu bukan ada 3 Bang, ada 3. Dalam rangka di dalam peperangan, di dalam mendamaikan suatu perselisihan, dan di dalam hubungan suami istri, betul? Iya, itu maksud saya itu pasti ada suatu perkara yang dikategorikan bakal gimana lah gitu, termasuk saya itu. Dan mungkin langsung misalnya posisinya harus bohong, benar-benaran bohong maksudnya itu gitu. Oke, berarti boleh nggak berbohong seorang istri kepada suaminya? Dalam kategori apanya dulu? Itu kan pasti ada suatu perkara. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam hadis tersebut boleh berbohong supaya rumah tangga itu tidak retak, supaya demi kebaikan rumah tangga. Contoh pernah dikasih seorang ustadz begini, Bang, dalam agama Islam boleh nggak Anda nambah istri? Boleh. Boleh. Ketika Anda pergi ke suatu kota, misal Abang tinggal di Jakarta, Abang pergi ke Bandung atau ke Puncak Bogor. Di Bogor Anda melihat wanita cantik. Oke, di puncak. Lalu menurut ajaran agama Anda, boleh kan Anda menikah di situ?
Boleh. Boleh. Lalu Anda menikah di situ. Nah, ketika Anda menikah di situ, lalu istri Anda nelpon, Papa Kurniawan, Mama hari ini capek, mandiin anak, nyapu rumah, nyuci baju, nyetrika, dan lain sebagainya. Terus Anda langsung terenyuh hati Anda. Aduh, capek. Terus dia nanya, Papa sudah sebulan tidak pulang. Papa di sana nggak kawin lagi kan? Kira-kira apa jawaban Anda? Silakan. Sesuai dari tuntunan dari agama kami ini, Mas, itu Bang, ya otomatis kita harus dalam kategori harus jujur, tidak harus ya gimana? Kalau jujur nanti istri dan anak lomba-lomba mereka bersama seperti yang di TV-TV minum racun tikus gimana? Ya maksud saya gini. Sebentar, tenang dulu, tenang. Menurut agama Islam atau menurut hadis, boleh nggak suami istri itu berbohong? Istri berbohong kepada suami, suami berbohong kepada istri demi kebaikan rumah tangga? Boleh. Kasih saya contoh. Misalnya dalam perkara, sekarang sang suami itu kan menyuruh beli beli togel kan, ya kan? Nah, pergilah istri berbohong demi untuk jangan sampai gimana, misal ini kan, dia bilanglah barang togel itu nggak ada, ya kan? Padahal memang ditutup itu demi kebaikan. Oke, berarti boleh berdusta. Ya boleh berdusta, tapi untuk demi kebaikan. Oke, menurut Al-Quran boleh berdusta nggak? Kalau Al-Quran itu tidak boleh berdusta, tapi Al-Quran ini gini Bang Edis ya, tahu saya Al-Quran ini tidak secara merta itu tuh sekedar tulisan aja, itu harus ada pengertian dan pemahaman lagi. Ini kayak room sebelah ini Bang. Abang pernah lihat nggak? Ada seseorang ustadz di mana dia berkhotbah, di dalam khotbahnya itu bohong dalam agama Islam itu boleh. Salah satunya adalah ketika suami kawin lagi, jangan kasih tahu sama istri. Itu contoh yang dicontohkan oleh ustadz. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan ucapkanlah perkataan yang benar, betul? Betul. Apakah ketika Anda mengucapkan kebohongan itu, di detik yang sama Anda mengucapkan kebenaran? Kalau seperti itu kan aku bilang tadi sama Bang Edis, sekarang kan posisinya kalau kami itu harus jujur. Itu kalau Ustadz itu ngomong seperti itu dalam kategori aku nggak usah Ustadz. Gini, ketika Anda mengucapkan kebohongan, perkataan Anda itu benar atau salah? Salah. Menurut Al-Quran, boleh nggak mengucapkan perkataan yang salah? Nggak boleh. Menurut Muhammad, menurut Muhammad boleh nggak mengucapkan perkataan yang salah? Boleh, tapi ada komanya. Itu makanya saya bilang Bang. Dia gini Bang. Makanya saya bilang kalian ini menuhankan Muhammad itu. Al-Quran tidak kalian dengar. Bang Edis gini, Bang Edis harusnya gini, maksud saya itu kan bukan saya kasihkan, pasti masukkan juga lah. Kalau Bang Edis lihat itu Al-Quran, misalnya ada artinya lah kan. Di arti itu nanti ada tafsirnya atau gimana. Ya kan, di situ otomatis. Apakah Al-Quran kurang jelas sehingga Anda perlu penafsiran seseorang? Ya, maksudnya itu bukannya kurang jelas. Oke, saya mau tanya sama Anda, di mana ketidakjelasan ayat ini? Sebentar, saya mau tanya sama Anda. Ketidakjelasan ayat ini ada di mana? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Saya balik dulu kamera saya. Entah mengapa kamu membuat ayat Quran yang begitu jelas ini menjadi tidak jelas. Coba Bang, dengarkan Bang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, perkatakanlah perkataan yang benar. Apakah ini kurang jelas? Jelas, maksud saya itu gini Bang Edis, di situ kan ada rincian tafsirnya lagi. Ya kan? Oh, berarti harus dipelintir dulu ini.
Bukan dipelintir. Di Oke, situ saya kan kasih banyak ayat yang makna lain, lagi. teman-teman. Memang mereka ini, teman-teman, ini keadaan Anda ini sama dengan RK ini, sama. Persis. Alkitab bilang A, karena pemimpin-pemimpin bilang B, maka harus dipelintir yang ada dalam Alkitab itu. Ini gini Bang Edi, aku tanya dulu sama Sebentar, tenang. Saya tunjukkan dulu ayat yang satu lagi ya. Nih, saya kasih tunjuk. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam Quran surat An-Nahl ayat 105. Kelihatan Bang, ini An-Nahl 105. Ya apa tuh? Nampak. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Setuju? Setuju. Oke, ketika Muhammad mengizinkan boleh berbohong, berarti dia beriman kepada ayat-ayat Allah tidak? Nah itu saya bilang tadi sama Bang Edis, kalau dibilang seperti itu Bang Edis ngomong seperti itu pasti pro dan kontra itu Bang Edis. Bang, jangan gini, coba gini, buang dulu segala dogma, buang dulu apa kata Ustadz, buang dulu apa kata yang lain. Apakah Anda percaya dengan Al-Quran ini? Tidak, sekarang gini, saya bilang sama Bang Edis, coba Bang Edis dulu lihat dulu yang hadis itu. Hadis itu dalam kategori, ada kategorinya nggak? Apakah berbohong kepada istri bukan berbohong? Itu apa tuh hadis apa Al-Quran itu? Tak nampak saya. Nah ini kan mereka sudah tidak bisa lagi membedakan hadis atau Quran. Tidak nampak, Bang, kecil. Berat, saudara-saudara ini udah berat. Quran sama hadis saja Anda tidak bisa bedakan. Tapi intinya yang mau kasih tahu begini Bang. Yang mau saya kasih tahu begini. Kalian itu tidak pernah diperintahkan untuk beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran. Setuju nggak? Gimana? Pernahkah Al-Quran gini, apa yang diperintahkan Al-Quran? Beriman kepada kitab sebelum Al-Quran atau beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Beriman kepada sebelum Al-Quran ada itu. Bang, dengarkan pertanyaan saya satu kali. Ini kayak ngomong sama Romo capek ini. Gini, dengarkan. Apa yang diucapkan Al-Quran? A. Beriman kepada kitab sebelum Quran. B. Beriman kepada kitab sesudah Quran. Yang mana yang mau Anda coret? Saya dan tanya dulu sama Bang Edis, kitab yang sesudah Al-Quran itu apa? Hadis. Saya tahu apa. Hadis itu kan perkataan Nabi. Oke. Pertanyaan saya, yang mana yang mau Anda coret? A. Beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. B. Beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran. Ya, sebelum Al-Quran itu, karena sebelum Al-Quran itu dalam kategori nggak ada lagi. Oke, baik. Sudah beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kamu justru malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran? Contoh, ini hasil daripada kamu beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran. Nih. Saya tunjukin lagi. Tapi saya nggak tahu kenapa RK bela sebentar. Tenang ya. Saya tunjukkan gambarnya. Saya nggak tahu. Saya heran kenapa RK itu meledekin orang seperti ini sementara dia melakukan hal yang sama. Bentar ya. Saya tanya sama Anda. Ketika orang berebut-rebut mencium batu ini, menurut Anda, dari mana ini datang? Dari Al-Quran atau dari hadis? Itu dari Nabi itu. Ya, dari kitab Al-Quran atau dari kitab hadis? Hadis itu, dari Nabi. Dari kitab hadis. Adakah di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad nyiumin batu? Nah, apa? Nggak ada. Oke. Adakah di dalam Al-Quran diperintahkan untuk menciumi sebongkah batu? Kalau nggak salah saya nggak ada itu Bang. Nggak ada. Lalu kitab apa yang memerintahkan seperti ini? Akhirnya sekarang diwajibkan nggak sama Muslim itu, sama Islam? Jangan ngomong diwajibkan atau tidak. Lihat berjuta-juta orang yang nyium. Sebentar. Bang, tenang Bang, tenang. Bang, jangan gini, tenang. Bang, maukah Anda kembali kepada jalan yang benar? Mau? Ya, gimana tuh caranya? Oke.
Pernahkah Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran? Anda sudah jawab tidak pernah. Justru Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab yang datang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi Anda mengikuti hawa nafsu Anda, mengikuti katanya-katanya, mengikuti ulama-ulama, sehingga kata mereka, ikutilah apa yang tertulis dalam kitab hadis. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, adakah di dalam Al-Quran diperintahkan untuk nyiumin batu? Kalau nggak salah saya nggak ada. Nggak ada. Sama bang, di dalam Alkitab pun tidak ada perintah. Ciuminlah batu, hormatilah batu, nggak ada. Ya, nah, kenapa Anda memfitnah bahwasanya Muhammad mengajarkan menciumin batu ini sementara itu tidak ada dalam Quran? Nah, gini sekarang saya tanya sama Bang Edis, maksudnya Nabi Muhammad itu mencium batu itu, Bang Edis tahu nggak? Baik, saya balik dulu kamera saya. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah di dalam hatinya itu bergejolak. Apa bukti Umar bin Khattab bergejolak di hatinya? Ketika dia mencium Hajar Aswad, dia berkata kepada Hajar Aswad, "Hei batu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat, yang juga tidak dapat mendatangkan bahaya." Umar saja sudah berpikir ini cuma batu saja, kenapa saya harus cium-ciumin? Tetapi dia berkata, jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak menciummu. Jadi ketika Umar mencium itu ada pergolakan di dalam hatinya. Betul? Ya. Nah, tetapi sehubungan karena Nabi yang berbuat demikian, dia ikuti. Pertanyaan saya, adakah di dalam Al-Quran diperintahkan kepada Muhammad untuk cium batu? Enggak ada. Nggak ada. Lalu siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin batu? Abang Edis tahu nggak kenapa Nabi Muhammad itu mencium batu? Jelaskan kepada saya. Nah itulah, saya juga nggak tahu. Nah, saya pikir Anda tahu. Ternyata Anda juga tidak tahu. Kalau tahu saya itu menghormati batu itu. Kalau nggak salah. Kenapa batu harus dihormati? Ya mungkin batu itu berasal dari mana atau gimana, itu menghormati batu itu mungkin. Dari mana asalnya batu itu? Itu pokoknya sejarahnya itu sudah lupa saya tuh tak tahu. Apakah batu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya bagi seseorang yang menciumnya? Segini, apakah batu itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Benda mati. Kalau benda mati, kenapa harus dikultuskan? Kenapa tidak gelas ini saja yang dikultuskan? Gelas ini. Oh, gelas. Gelas. Kenapa? Bukankah itu hanya benda mati belaka? Bukankah itu hanya sebongkah batu belaka? Mengapa Anda mengkultuskannya? Sama seperti RK yang mengkultuskan patung. Udah tahu patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, udah tahu patung buatan tangan manusia, hormat sujud kepada patung. Ini gini Bang Edis. Hormat patung, hormat. Bang Edis, sekarang gini Bang Edis. Makanya jangan 11-12 dengan RK. Begini Bang Edis, Bang Edis tuh melihat dah itu umat muslim itu diwajibkan, maksud saya. Bang, tidak ada di dalam Al-Quran. Boro-boro diwajibkan. Tertulis saja tidak ada. Itu maksud saya. Makanya itu. Oke, tetapi apakah Anda melihat berjuta-juta orang datang mencium sebongkah batu? Benar, ada. Pertanyaan saya, bukan soal kewajiban, tetapi kan ada banyak orang yang melakukan demikian. Setuju? Benar. Dia tuh meniru Rasulullah. Tapi maksud saya itu minimal. Di mana dalam Al-Quran Muhammad melakukan hal yang demikian? Nggak ada. Kalau untuk mencium tuh nggak ada. Tapi kalau saya pernah dengar cerita itu tuh menghormati. Baik. Kalau begitu, baiklah, nggak masalah ya begini. Artinya ya, sebentar. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya.
Artinya jikalau seperti itu, berarti kalian itu melakukan yang namanya, sebentar, saya kasih tunjuk misalnya contoh. Contoh-contoh ya, contoh-contoh. Saya kasih contoh. Oke. Anda, saya kasih lihat gambar ini. Kelihatan ini gambar? Ya. Oke. Saya mau tanya Anda, menurut Anda, saya tanya Anda ya. Menurut Anda, apakah ini pengkultusan atau penyembahan kepada patung? Musyrik nggak ini menurut Anda? Gambar apa itu? Kan nampak Bang, kecil Bang. Nggak nampak. Terus coba saya perbesarin lagi. Anda lihat tidak ini ada patung di sini? Ya, patung Bunda Maria tuh, bukan? Oke. Anda lihat tidak di sini orang sujud-sujud kepada patung ini nih, sujud-sujud. Pernah lihat nggak? Ya, gimana tuh? Oke. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah menurut Anda, menurut iman Anda, ini adalah penyembahan berhala? Kalau menurut saya iya. Oke, kalau misalnya patungnya saya ganti dengan Hajar Aswad. Apakah pikiran Anda masih sama? Apakah itu penyembahan berhala? Iya. Lah terus kenapa Anda dari tadi tidak mengakui bahwa Anda penyembah berhala batu? Lah, itu kan mengkultuskan itu gini Bang. Itu abang bedanya itu. Ya Kan sudah. Bagusan Ya, begini, bagusan Anda sekarang cium-ciuman sama RK. Lalu kalian saling bela. Iya. Iya, kita nggak menghormati patung. Enggak. Ya gini. Makanya kalian ini adalah sekumpulan orang-orang yang bohongin diri sendiri. Coba jelaskan sama saya. Kenapa Anda mengatakan RK menyembah berhala, lalu Anda tidak mengaku bahwa Anda menyembah berhala? Silakan. Ya, sekarang gini gue bilang, itu kan posisinya, itu kan orang tuh mencium batu itu tanda penghormatan. Adakah perintah? Gini, adakah perintah? Sekarang Bang Edis lihat dah itu tuh mereka menyembah batu itu. Aduh, berat, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Alkitab ya. Saya tunjukkan dulu dalam Alkitab nih. Perhatikan. Perhatikan ya. Di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 19 ayat yang 18. 1 Raja-Raja 19:18 ya. Ya. Perhatikan, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Sebelum ke-18, sebelum 18 ya. Perhatikan. Nih. Lihat ini. Apa firman Tuhan? Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya. Anda lihat di sini bagaimana ada orang-orang yang sujud lalu mulutnya mencium patung Baal? Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Benarkah umat muslim sujud kepada batu yang di Arab dan menciumi batu tersebut? Kalau mencium saya lihat, tapi kalau sujud saya nggak tahu, nampak. Saya pernah lihat ya. Astaga, saya tunjukin lagi. Memang luar biasa Anda menipu diri ya. Baik, saya tunjukkan lagi. Perhatikan. Mana gambarnya dia sujud itu ke Luar biasa, Anda tidak tahu ya. Sungguh Anda berada di dalam satu kenekatan yang nyata. Saya tanya sama Anda, ini sujud atau tidak? Ya sujud. Sujud ke arah mana? Lihat ini tidak? Kiblat. Itu arah kiblat. Iya, betul tidak ini batu? Yang mana itu?
Astaga. Yang hitam itu ya Ka'bah. Sama, Anda sama dengan RK sama. Ka'bah itu ya, itu Ka'bah. 11-12 Anda dengan RK sama. Di zaman saya itu Pak, Ka'bah itu yang Bang Edis. Berat ini. Maksud Bang Bang. Edis yang Ka'bah itu ya. Bang, saya bilang begini loh. Apakah batu itu harus dikultuskan? Ini sekarang gini Bang Edis, yang Bang Edis ngomongin ini yang mana? Kultuskan tuh apa? Bukan, batu Anda yang... ini sudah menghukumi RK sebagai penyembah patung. Setuju? Nggak tahu saya LRK itu. Tadi nggak tahu. Sekarang tahu bagaimana Anda ini. Nggak tahu saya. Maksud saya gini Bang. Nggak tahu gimana. Bang Edis sangat Bang Edis tanya ini batu yang mana? Yang Bang Edis bilang nih. Sungguh luar biasa. Saya balikin lagi kamera saya. Aduh. Batu yang mana itu kan ada dua itu. Saya kasih tunjuk lagi Bang. Baik, baik ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda gambar-gambarnya. Baik. Aduh luar biasa mereka ini. Sebentar, saya putarkan saja video lah ya, video. Biar lebih jelas Bang, video ya. Bentar. Oke, saya kasih gambar-gambarnya. Perhatikan ya Bang ya. Saya kasih tunjuk gambar-gambarnya dulu. Masya Allah, enggak, salah satu sudut Ka'bah ini. Oke, lihat ini Bang. Ya. Apa yang dielus-elus sama mereka ini Bang? Saya ulangi lagi gambarnya. Apa yang dielus-elus mereka ini Bang? Ka'bah. Itu batu ini. Oke, mereka ngapain ini Bang? Mereka ngapain ini? Mencium. Oke, menciumi betul. Mengelus-ngelus batu betul. Betul. Untuk apa batu diminyak-minyakin, dielus-elus Bang? Buat apa batu itu? Ya mungkin biar harum atau gimana Bang? Biar harum. Bang, kenapa? Ini loh batu nih, loh. Cium-cium, betul tidak? Nih Bang, betul. Anda jangan mengingkari ini Bang. Berbondong-bondong umat muslim datang dari seluruh bumi nih Bang untuk nyium-nyiumin batu ini, betul tidak? Aja aswad kan? Astaga. Bang, kurang jelas. Saya kurang jelas bagaimana Bang? Kurang jelas bagaimana saya? Bu, Bang Edi segini Bang Edi. Di situ kan kalau nggak salah saya ada dua batu. Batu aja aswad dan batu Ka'bah. Ya kan? Aduh, memang berat ya. Yang mana nih Bang Edi ngomong? Bang, ini? Saya itu hanya memberitahu kepada Anda, kenapa Anda ini berstandar ganda. Kalau misalnya nih, kita kasih contoh. Anda menghukumi itu sebagai penyembahan berhala, betul? Ya. Oke. Anda menghukumi RK sebagai penyembah berhala. Kenapa Anda tidak mengenakan hal yang sama? Maksudnya? Aduh, memang berat ngomong sama dia ini ya. Ya dalam kategori gini. Oke, saya tanya sama Anda. Menurut Anda apakah ini penyembahan berhala? Nih. Tuh, menurut Anda ini penyembahan berhala nggak? Kalau bagi agama saya, kalau namanya menyembah patung itu menyembah berhala. Oke, kalau patungnya diganti dengan batu hitam? Ya bukan patung lagi itu. Tuh, kan? Hitam. Iya, ini, Bang, sama-sama benda mati nggak? Pertanyaan saya sama-sama benda mati nggak? Ya memang benda mati. Yang Bang Elvis bilang kan patung. Sedangkan batu itu kan beda, bukan lagi patung. Iya, pertanyaan saya, kenapa Anda menghukumi ini sebagai penyembahan berhala, sementara Anda melakukan hal yang sama, tidak Anda tuduhkan? Ya, yang sama itu dalam kategori yang mana, Bang Edis? Standar ganda Anda ini. Bang Edis bilang itu kami menyembah udah, yang mana? Anda nanti habis ini mesra-mesraan sama RK, saling menipu diri sendiri, ya. Habis ini naik tempat RK, kalian ngomong, iya kami, iya betul, mereka tidak mengerti itu.